Nah, dia kan pengen bangsa Jerman bersatu jadi satu negara ya. Dan itu menurut dia cuma bisa dilakukan lewat darah dan besi. He was named the first Chancellor of the German Reich. Di pusat pemerintahan mereka loh. Bisa-bisanya negara musuh malah mendeklarasikan berdirinya negara baru. Gua mau bahas Jerman. Tapi enggak. Bukan bahas Om Kumis. Nah, buat sekarang gue mau bahas asal-usul Jerman. Gimana sih Jerman ini bisa tercipta? Apalagi walaupun sekarang dikenal sebagai salah satu negara terbesar dan terpenting di Eropa, tapi ternyata Jerman tuh dulunya tuh kepecah jadi banyak wilayah independen loh. Nah, wilayah-wilayah ini nih bisa jadi gabung tuh gimana ceritanya? Sampai jadi salah satu negara terkuat di Eropa lagi. Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas gimana Jerman bisa eksis dan jadi kekuatan di Eropa. Di Learning by Googling. Ya ini kalau kita ngomongin sejarah lahirnya Jerman, kayaknya enaknya kita tarik ke lahirnya Kekaisaran Romawi Suci dulu kali ya. Lahirnya Holy Roman Empire, soalnya nyambung nih. Jadi kayak yang kita semua tahu, dulu di Eropa tuh ada kekaisaran yang gede banget. Namanya Kekaisaran Romawi. Nah, Kekaisaran Romawi ini tuh kebagi dua. Ada Romawi Barat sama Romawi Timur. Atau yang Timur tuh biasanya tuh disebutnya tuh dengan nama Bizantium. Nah, di zaman Kekaisaran Romawi ini, kata Germania tuh itu dipakai buat nyebut wilayah di sebelah timur Sungai Rhine. Dan orang-orang yang tinggal di Germania ini tuh diperkirakan mereka tuh berasal dari orang-orang Nordik yang bermigrasi ke selatan di zaman perunggu. Dan terus mereka berinteraksi sama orang-orang Slavia, Iran, Baltik, sampai Celtic. Mereka kecampur-campur, jadi deh orang Germania, jadi deh orang Jerman. Dan walaupun akhirnya ngebentuk banyak suku, kayak Gotik, Angli, Saxon, sama Frank, tapi orang-orang suku bangsa Jerman ini, mereka tuh bisa diidentifikasi salah satunya tuh lewat rumpun bahasanya. Jadi walaupun mereka beda-beda suku, tapi bahasa mereka tuh cenderung sama. Mighty castles, thundering waterfalls, and romantic scenery. There's much to see along the legendary River Rhine. Follow it from its source in Switzerland through France and Germany all the way to the North Sea. Nah, balik ke Romawi. Ternyata nggak kayak Romawi Timur yang bisa bertahan sangat lama. Kekaisaran Romawi Barat, mereka tuh justru runtuh di abad ke-5 Masehi. Dan 3 abad setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, ada Raja Frank, raja salah satu suku di Jerman yang namanya Raja Charles, atau biasa dikenal sebagai Charlemagne, Charles yang Agung, yang berhasil menyatukan banyak wilayah Eropa Barat dan Tengah. Dari Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Italia Utara, sebagian Austria, sampai wilayah utara Spanyol, itu disatuin tuh sama dia tuh. Dan berkat ini, dia kemudian dinobatkan sebagai Kaisar Romawi yang baru sama Paus saat itu, Paus Leo III. Terus setelah Charlemagne meninggal, kekuasaan dia diterusin sama anaknya, Louis, atau yang lebih dikenal sebagai Louis pertama. Dan ironisnya, masalah-masalah ini tuh bukan datang dari musuh ya, enggak. Masalahnya tuh datangnya tuh justru dari anak-anaknya sendiri. Aduh. Keturunan. Nah, singkat cerita, setelah kekuasaan Raja Louis berakhir, wilayah kerajaan Frank tuh dipecah jadi 3 dan dikasih ke anak-anaknya Raja Louis. Francia Barat dikasih ke Charles dan nantinya berkembang jadi Prancis. Francia Tengah dikasih ke Lothair dan jadi cikal bakal Itali. Dan Francia Timur dikasih ke Louis II of Germany dan jadi cikal bakal Jerman. Nah, bisa dibilang pembagian kerajaan Frank jadi 3 wilayah inilah yang jadi salah satu awal dari banyaknya konflik di Eropa, khususnya Eropa Barat. Oh iya, terus di wilayah bekas Francia Timur inilah nantinya Kekaisaran Romawi Suci muncul di tahun 962. Waktu Otto I dari Sachsen dimahkotai sebagai Kaisar Romawi oleh Paus. Then during Christmas Mass in St. Peter's, the Pope suddenly produced a jeweled crown and placed it on Charlemagne's head, crowning him Emperor of the West. Tapi walaupun namanya Kekaisaran Romawi Suci, walaupun namanya Holy Roman Empire, ada Roman-Romannya, ada Romawi-Romawinya, tapi Kekaisaran ini tuh beda banget ya sama Kekaisaran Romawi yang pernah berdiri di Eropa. Kayak kata Voltaire, salah satu filsuf Prancis, dia bilang, Kekaisaran Romawi Suci tuh itu sama sekali bukan kekaisaran. Isinya tuh bukan orang Romawi. Dan sama sekali nggak suci. Bahkan di kekaisaran ini, kekuasaan kaisar sendiri tuh dibatasi banyak hal loh. Dan ini bisa begini soalnya, basicnya Kekaisaran Romawi Suci ini tuh dibentuk dari banyak kerajaan, kabupaten, sampai keuskupan. Yang punya kewenangan buat ngontrol wilayahnya sendiri-sendiri. Bahkan punya pasukan militernya sendiri. Atau biar lebih simpelnya, bayanginnya gini deh nih.
Ada satu kerajaan yang katanya satu, dipimpinnya sama satu raja. Tapi ternyata di dalamnya tuh ada banyak provinsi, kota, kabupaten yang saling ngaku kalau mereka tuh negara atau kerajaan yang merdeka. Jadi katanya satu kesatuan besar, tapi ternyata di dalamnya, di wilayah-wilayah kecil di dalamnya tuh mereka tuh pada ngaku merdeka semua, pada ngaku kerajaan sendiri semua. Dan ini gara-gara ini masyarakatnya juga tuh jadi pada kepecah dan cuma loyal ke penguasa lokalnya masing-masing. Jadi ya udah, itu ada kaisar kayak nggak ada gunanya tuh. Dan posisi kaisar sendiri tuh ini tuh nggak diturunin dari bapak ke anak ya, nggak kayak umumnya kekaisaran, enggak. Siapa kaisarnya tuh itu ditentuin dengan cara dipilih sama perwakilan dari kerajaan-kerajaan lokal terbesar dengan pengaruh paling kuat. Jadi ya bisa dibilang dia jadi kaisarnya tuh berdasarkan voting lah. Unik juga ya. Dan dari sekian banyak kerajaan yang ada di Kekaisaran Romawi Suci, ada dua kerajaan yang bisa dibilang punya pengaruh paling kuat. Kerajaan Prusia sama Kekaisaran Austria. Nah, iki. Kekaisaran Austria, mereka bisa dibilang jadi yang paling penting dari awal berdirinya Kekaisaran Romawi Suci. Di bawah dinasti Habsburg, Kekaisaran Austria tuh udah rutin jadi Kaisar Romawi Suci selama berabad-abad. Dan mereka juga dikenal dengan diplomasi dan pengaruhnya yang luas. Di sisi lain, kerajaan Prusia, yang awalnya cuma kerajaan kecil di timur laut kekaisaran, mereka tuh perlahan jadi memperluas dominasi mereka lewat ambisi militernya. Bahkan nih, saking terkenalnya kekuatan militer Prusia, sampai ada kutipan yang nyebut, Prusia itu bukan negara pemilik tentara, tapi tentara yang punya negara. Dan ini pasukan Prusia bisa seterkenal ini, soalnya mereka tuh punya disiplin militer yang ketat, taktik berperang yang efektif, dan punya persenjataan yang lebih modern. Dan dengan kekuatan mereka ini, kerajaan Prusia akhirnya bisa jadi kekuatan yang ngimbangin, atau bahkan mungkin menekan dominasi Kekaisaran Austria di Kekaisaran Romawi Suci. Nah, Kekaisaran Romawi Suci ini, yang pada dasarnya emang nggak stabil karena banyaknya kerajaan independen di dalamnya, mereka akhirnya bener-bener runtuh setelah dapat serangan dari Prancis, yang waktu itu dipimpin sama jenderal ambisius dan legendaris mereka, Napoleon Bonaparte. Ya, kayak yang kita semua tahu, Prancis di bawah Napoleon tuh kan emang nantangin banyak negara Eropa ya. Dan salah satunya ya ini, Kekaisaran Romawi Suci ini. Bahkan setelah kekalahan Kekaisaran Austria di pertempuran Austerlitz, Kekaisaran Romawi Suci tuh mereka tuh secara resmi runtuh di tahun 1806. Dan di sini nggak cuma Kekaisaran Austria, kerajaan Prusia yang dikenal punya militer kuat, mereka juga tuh dibikin kesulitan sama Prancis waktu itu. Bahkan beberapa wilayah Prusia tuh sampai lepas dari kekuasaannya Prusia loh. Dan kemenangan Prancis atas Kekaisaran Romawi Suci ini ngebikin sebagian besar wilayah kekaisaran yang akhirnya udah tunduk di bawah pengaruh Prancis jadi ngebentuk yang namanya Konfederasi Rhine. Dan tujuan utama konfederasi ini dibentuk ya pastinya buat ngasih sokongan ke Prancis. Nah, di sini dibanding mempertahankan kerajaan-kerajaan kecil kayak yang dilakukan sama Kekaisaran Romawi Suci, Konfederasi Rhine, mereka tuh lebih milih ngebagi-bagi wilayahnya jadi wilayah-wilayah yang lebih besar. Dan menariknya ternyata kondisi ini tuh malah memunculkan benih-benih nasionalisme Jerman. Pokoknya orang-orangnya makin lama tuh makin nasionalis ke Jerman. Padahal mereka waktu itu adalah wilayah kekuasaannya Prancis, wilayah Konfederasi Rhine. Dan singkat cerita, di saat nasionalisme Jerman orang-orang di Konfederasi Rhine tuh makin tumbuh, Napoleon mulai tuh melakukan beberapa blunder. Dan blunder yang paling parah pastinya adalah terkait usaha dia buat nyerang Rusia, yang ngebikin pasukan dia kejebak di musim dingin mematikan. Dan waktu kondisi moral pasukan Napoleon turun, aliansi bangsa-bangsa Eropa, termasuk Rusia, Austria, Prusia, sama Swedia, mereka ngeluncurin serangan ke pasukan Prancis di Leipzig yang berakhir dengan kekalahan pasukan Napoleon. Dan puncaknya akhirnya aliansi Inggris-Prusia berhasil ngalahin pasukan Napoleon di pertempuran Waterloo di tahun 1815. Nah, setelah kekalahan Napoleon di Waterloo, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikontrol sama Prancis, akhirnya mereka tuh bisa lepas penuhnya. Termasuk di sini Konfederasi Rhine yang kemudian berubah nama jadi Konfederasi Jerman. Mulai nih ada Jerman-Jermannya nih akhirnya nih. Tapi walaupun nasionalisme Jerman tuh udah lama tumbuh, tapi Konfederasi Jerman mereka tuh masih jauh dari kata bersatu, masih jauh dari berdirinya negara Jerman. Nggak usah jauh-jauh bersatu deh, yang ada munculnya Konfederasi Jerman tuh itu malah nimbulin prahara baru. Prahara antara dua kekuatan besar di sana. Iya, lagi-lagi Prusia sama Austria nih.
Kenapa jadi prahara? Soalnya dua kerajaan ini tuh mereka tuh sama-sama punya usulan yang berbeda terkait konsep Jerman bersatu. Di sisi Austria, mereka tuh ngusulin Greater Jerman, Jerman Raya yang di dalamnya terdiri dari wilayah-wilayah yang punya bangsa Jerman. Pokoknya wilayahnya cukup ada orang Jermannya, walaupun dikit nggak apa-apa, tetap bisa masuk. Termasuk di dalamnya Austria yang emang terkenal multi etnis dari lama. Tapi terus di sisi lain, Prusia mereka ngusulin konsep Lesser Jerman, Jerman kecil. Yang intinya negara Jerman harus dibentuk cuma oleh wilayah-wilayah yang orang-orangnya cuma orang Jerman. Atau berarti simpelnya Prusia tuh sebenarnya tuh pengen ngedepak Austria dari Jerman. Karena dianggapnya Austria tuh mereka tuh bukan Jerman murni, isinya tuh banyak orang-orang non-Jerman. Dan waktu itu awalnya Austria tuh emang kelihatan lebih dominan ya, soalnya gimana pun mereka kan udah lama kan jadi pemain utama di Jerman kan. Tapi walaupun kalah dominan, tapi di situ Prusia nggak tinggal diem tuh. Mereka nyoba bikin aliansi ekonomi sama anggota-anggota Konfederasi Jerman. Aliansi ekonomi yang namanya Zollverein. Atau kalau ditranslate tuh berarti tuh artinya tuh serikat pabean. Jadi ya intinya nantinya anggota serikat ini tuh bakal dapat semacam gratis bea gitu kalau mereka pengen melakukan ekspor impor antara sesama negara anggota aliansi. Dan ternyata ide ini banyak disukain nih sama anggota-anggota Konfederasi Jerman. Semuanya pada suka kecuali Austria yang emang dari awal sebenarnya nggak diajak kan. Dan ya udah, gara-gara serikatan-serikatan inilah ketegangan antara dua kekuatan terbesar di Jerman, antara Prusia sama Austria, jadi makin panas. Nah, di saat Prusia dan Austria lagi berkonflik satu sama lain, muncul nih sosok yang bakal ngubah Jerman seutuhnya. Namanya Otto von Bismarck. Awalnya Bismarck ini doi itu ditunjuk jadi diplomat kerajaan Prusia di Konfederasi Jerman. Terus dia juga sempat jadi duta besar Prusia untuk Prancis dan Rusia. Dan karirnya mencapai puncak waktu Raja Wilhelm I nunjuk dia jadi Perdana Menteri Prusia sekaligus Menteri Luar Negeri Prusia di tahun 1862. Dan disinilah awal mula penyatuan Jerman. Kok bisa awal mulanya dari dia? Jadi Otto von Bismarck ini tuh dia tuh dikenal dengan ideologi real politik. Yang simpelnya, Bismarck tuh ngelihat politik tuh bukan soal pandangan moral atau impian. Enggak. Tapi lebih ke soal kekuasaan dan kepentingan nasional. Nah, dia kan pengen bangsa Jerman bersatu jadi satu negara ya. Dan itu menurut dia cuma bisa dilakukan lewat darah dan besi. Atau ya berarti lewat perang. Jadi kalau pengen Jerman bersatu ya hajar-hajar-hajar, bukan lewat omongan doang. Dan dengan bantuan Menteri Pertahanan Rusia, Albrecht von Rum, sama Marskal Lapangan Helmut von Mock, Otto von Bismarck, dia memulai beberapa operasi militer dengan tujuan besar. Menyatukan Jerman. In Frankfurt, Bismarck toyed with ideas of making Prussia bigger and more powerful. Later it will be said of him that he already had in mind the plan for unifying Germany. Dan ya udah, proyek penyatuan Jerman di bawah Bismarck pun dimulai. Diawali dari aneksasi wilayah Schleswig dan Holstein dari Denmark. Jadi Schleswig sama Holstein ini tuh sebenarnya tuh wilayahnya Denmark, tapi didominasinya tuh sama penutur bahasa Jerman. Nah, waktu ada krisis-krisis politik di wilayah itu, Bismarck tuh ngelihat ini sebagai celah buat ngambil Schleswig sama Holstein dari tangan Denmark. Dan demi mewujudkan ini, Bismarck tuh sampai rela loh berdamai sama Austria loh. Dan bener aja, dengan aliansi dua kerajaan besar Jerman ini, wilayah Schleswig sama Holstein berhasil direbut dari Denmark. Nah, tapi keberhasilan ini terus dimanfaatin sama Prusia buat ribut sama Austria. Lah, iya jadi setelah berhasil ngambil alih Schleswig sama Holstein, diadain tuh konvensi Gastein yang isinya adalah pembagian wilayah. Schleswig diurus Prusia, Holstein diurus Austria. Nah ini kan sekilas kan kayak nggak ada yang salah kan, masing-masing dapat satu kan, terdengar adil kan. Tapi ternyata ini tuh jebakan loh. Jebakan gimana? Coba kita lihat peta ini deh. Dari sini kelihatan kan, wilayah Holstein yang jadi punyanya Austria, itu tuh ada di bagian utaranya Prusia. Atau berarti wilayah ini tuh jauh banget dari Austria. Austrianya di mana, Holsteinnya di mana. Dan ini Bismarck sengaja bikin pembagiannya kayak gini biar kalau Austria bikin kesalahan kecil, itu tuh bisa jadi pembenaran buat nyerang Austria. Dan bener aja, di tahun 1866, Prusia nuduh Austria melanggar kedaulatan bersama karena Gubernur Holstein dia minta diadain majelis nasional. Nah di sini Austria yang nggak terima dengan tuduhan yang ngada-ngada ini, mereka langsung marah tuh dan mereka langsung ngerahin pasukan ke perbatasan dan minta konfederasi buat nyerang Prusia dengan tuduhan Prusia lah yang berusaha melukai kedaulatan, bukan mereka, bukan Austria.
Nah, ngerespon marahnya Austria ini, di sini Bismarck secara sepihak, dia langsung menyatakan konfederasi Jerman berakhir saat itu juga. Dan dia langsung melancarin serangan ke Austria. Bisa gitu ya. Kita putus terus langsung ngajak perang aja. Dan gilanya nih, busuknya atau mungkin pinternya, ternyata sebelum mendeklarasikan perang ke Austria, Prusia tuh udah kontak-kontakan sama negara-negara tetangga. Kayak sama Prancis dan Rusia. Kontak-kontakan buat mereka nggak ikut-ikutan sama perang ini. Dan di sini Bismarck tuh bahkan ngajakin Italia buat ikutan nyerang Austria loh, dan ngejanjiin wilayah Venezia di Austria buat Italia kalau mereka berhasil menangin perang. Dan ya udah, akhirnya pecah deh tuh perang Austro-Prusia yang berlangsung selama sekitar 7 minggu. Dan singkat cerita akhirnya aliansi Prusia-Itali mereka berhasil menangin perang ini. Dan ini mereka bisa menang gini, selain karena keunggulan pasukan, persenjataan, dan aliansi, Prusia juga tuh waktu itu udah ngembangin jaringan rel kereta api yang bisa ngejangkau berbagai titik penting di Prusia. Dan ya, jaringan rel inilah yang salah satunya berkontribusi besar dalam kemenangan Prusia ngelawan Austria. Dan setelah kemenangan mereka ngelawan Austria, Prusia ngebentuk aliansi baru tuh yang didasarkan sama gagasan Jerman kecilnya Prusia. Aliansi yang dinamain Konfederasi Jerman Utara. Yang selatannya udah dibuang kan, soalnya selatannya kan Austria kan. Gila ya, pinter loh. The German Confederation was disbanded and Austria was forced out of Germany. Bismarck had achieved his objective. All of the states north of the River Main were brought together in the North German Confederation, and Bismarck was the Chancellor. Dan langkah terakhir yang ngebikin Bismarck akhirnya bisa berhasil mendirikan Jerman yang bersatu adalah perang melawan Prancis. Beneran semua diajak perang loh. Jadi waktu itu melihat Prusia makin berkuasa, banyak negara di Eropa yang khawatir sama kekuatan baru ini. Dan salah satunya adalah Prancis. Nah, Bismarck ini kan sudut pandangnya kan dia ini suka unik ya, suka beda ya. Dan makanya ketika dia ngelihat kekhawatiran Prancis ini, Bismarck tuh langsung ngerasa, wah ini Prancis lagi khawatir-khawatirnya, dipanasin dikit pasti langsung ngerespon nih. Dan di titik ini sebenarnya Bismarck juga tuh butuh Prancis buat jadi musuh bersama, buat nyatuin Jerman Utara dan Selatan. Dan akhirnya setelah sekian lama nunggu waktu yang tepat, kesempatan ini datang waktu Ratu Spanyol Isabella II digulingkan lewat revolusi. Nah, ngelihat jabatan Ratu Spanyol lagi kosong, di sini dinasti Hohenzollern yang jadi penguasa Prusia, mereka langsung ngusulin salah satu anggota keluarganya yang masih punya garis keturunan si ratu, yang namanya Leopold, buat megang tahta di Spanyol. Buat mengisi kekosongan tahta si ratu. Nah, ngelihat pergerakan Rusia ini, ngelihat manuver-manuver Prusia ini, jelas di sini Prancis makin khawatir dong. Ya gimana enggak? Kalau sampai Leopold naik tahta jadi raja Spanyol, itu artinya Prancis tuh bakal dikepung sama rivalnya dari dua sisi kan. Dan akhirnya di sini pihak Prancis yang diwakili sama dubesnya melakukan pertemuan sama Raja Wilhelm I dari Prusia. Ya daripada nanti makin kenapa-napa kan, daripada kekhawatiran jadi kenyataan, ya udahlah ajak ngobrol aja lah. Prancis mikirnya gitu tuh. Dan waktu itu bener-bener pertemuan ini tuh damai-damai aja, nggak ada masalah yang gimana-gimana. Sampai kemudian salinan hasil pertemuannya dikirim ke Bismarck. Nah, ini nih, ini kelakuan nih. Jadi waktu dapat dokumen penting ini, dokumen hasil pertemuannya, Bismarck tuh di sini langsung mikir, wah. Ini kesempatan nih, jangan sampai disia-siakan nih. Dan akhirnya salinan dokumennya itu diedit-edit tuh sama dia tuh, biar seakan-akan pihak Prancis mancing-mancing Prusia. Terus salinan dokumen yang dikirim ke Prancis gitu juga tuh, diedit-edit biar seakan-akan Prusia memprovokasi Prancis. Pokoknya ya diadu domba lah sama dia lah, biar beneran ribut lah, biar beneran perang. Pokoknya bener-bener di situ Bismarck tuh berharapnya tuh Prancis jadi kesel, terus mendeklarasikan perang duluan melawan Prusia. Biar seakan-akan di sini Prancis nih pihak yang salah, dan Prusia mereka jadi punya alasan buat ngelawan Bali. Ini ya busuk-busuk keren sih. Kacau, mantap. Dan sebenarnya konflik sama Prancis ini juga tuh ditujukan buat ngambil alih wilayah Alsace-Lorraine. Wilayah Prancis yang mayoritas penuturnya berbahasa Jerman, walaupun identitas nasionalnya itu campuran. Dan manipulasi dokumen tadi ternyata berhasil nih. Di tanggal 19 Juli 1870, Prancis mendeklarasikan perang terhadap Prusia. Dan di sini Bismarck kemudian dia pakai serangan Prancis ini buat narik simpati bangsa Jerman di selatan yang belum gabung sama Federasi Jerman Utara. Narik simpati biar mereka ikut berperang bersama, ngebela bangsa Jerman.
Bacotnya gitu. Dan lagi-lagi umpannya Bismarck dimakan. Semua bangsa Jerman yang belum join federasi, mereka jadi pada setuju tuh buat join Prusia buat nyerang balik Prancis. Dan di sini Prancis yang dulu pernah unggul di Eropa, rupanya mereka nggak berkutik tuh di tangan Prusia tuh, yang udah berkembang pesat. Baik dari sisi strategi perangnya maupun dari sisi perlengkapannya. Dan ya udah, akhirnya semua keinginan Bismarck tercapai deh. Prusia berhasil ngalahin Prancis, bangsa Jerman bersatu, dan wilayah Alsace-Lorraine berhasil direbut sama Jerman. Dan di sisi lain, buat Prancis, ini jadi kekalahan yang sangat memalukan nih. Ya, gimana nggak memalukan? Udah kan kalah, terus pemimpin mereka, Napoleon III, berhasil ditangkap lagi sama pasukan Jerman. Bahkan nih, di jantung pemerintahan Prancis, di Istana Versailles, para pangeran Jerman tuh mereka tuh mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Jerman. Dan Raja Wilhelm I diangkat sebagai kaisar pertama mereka. Dan akhirnya di situ semua negara bangsa Jerman kecuali Austria diajak join tuh dan jadi bagian dari kekaisaran yang baru ini. Ya emang beneran berasa diinjek-injek sih ya kalau jadi Prancis ya. Di pusat pemerintahan mereka loh, bisa-bisanya negara musuh malah mendeklarasikan berdirinya negara baru. Sakit banget tuh pasti tuh. Dan ya udah, dari sini dimulai deh tuh era Jerman yang bersatu, yang udah nggak kepecah kayak dulu lagi, yang kemudian jadi cikal bakalnya negara Jerman saat ini. Dan gara-gara kelakuan-kelakuan Bismarck tadi itu, makanya gue suka nyebutnya tuh Jerman adalah negara yang terbentuk karena kelakuan busuk petingginya. Nggak salah dong, nggak dong. Ya sebenarnya dari sini masih ada sih episode transisi dari Kekaisaran Jerman jadi negara Jerman modern, termasuk waktu Jerman dikuasain sama Nazi. Gimana? Perlu lanjut kah atau udah sampai sini aja nih? Silakan komen. On the 18th of January 1871, the German Reich was founded in the Hall of Mirrors in Versailles, and Wilhelm I was proclaimed Kaiser. 2 months later, Otto von Bismarck reached the height of his power as he was named the first Chancellor of the German Reich. Oke, sekian Learning kali ini tentang asal-usul berdirinya negara Jerman. Dan ya balik lagi, menurut gue ini negara yang terbentuk karena tindak tanduk busuk salah satu petingginya tadi. Mantap, Bismarck, mantap. Ya, kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahkan video, tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.